Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan software SolidWorks ini secara basic atau dasar sekali ya, dimana ini bermanfaat bagi para pengguna atau para mahasiswa mungkin, atau mungkin praktisi yang ingin belajar SolidWorks secara dasar sekali ya. Oke, pada SolidWorks ini ketika kita membuka programnya atau softwarenya, nanti akan muncul perintah-perintah seperti ini, dimana di sini untuk ketika membuka lembar kerja kita akan ditampilkan akan memilih part atau assembly ataupun drawing. Nah, untuk part ini sebagai basic ketika kita akan membuat sebuah produk, begitu, benda kerja. Untuk assembly ini minimal harus ada satu part nantinya yang akan di assembly atau disatukan ya, atau dirakit seperti itu ya. Pada bagian produksi assembly sudah sering terdengar ya, gitu, atau perakitan di sini. Nah, untuk drawing sendiri yaitu membuat drawing atau lembar kerja dari benda kerja di part ini atau assembly ini, kita masukkan gambarnya, nanti akan membuat gambar kerja ya. Kalau kita di gambar teknik itu ada gambar kerja. Nah, di sini ketika memulai program SolidWorks ini, kita akan membuat benda kerja. Nah, di sini ada contoh-contoh membuat benda-benda seperti ini disebut dengan part-part ya. Disebut dengan part-part karena hanya satu bagian tersusun seperti itu. Kalau kita membayangkan sebuah benda yang hanya tersusun satu, contoh misalkan di sini baut ya atau mur ya di sini. Nah, di sini kita hanya satu begitu ya. Nah, di sini kita untuk langkah awal kita buka yaitu akan membuat pengenalan dasar dulu ya, yaitu ke part. Di sini kita buka partnya. Nah, di sini kita lihat part itu tampilan dasar pada SolidWorks itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat untuk area bidang kerja atau lembar kerja SolidWorks ini seperti ini tampilannya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini tampilan dasar ketika akan memulai lembar kerja seperti itu. Oke, di sini kita lihat awalnya. Nah, kita juga harus memahami fungsi-fungsi mouse ini ya. Pada mouse untuk SolidWorks sendiri berbeda seperti kalian gunakan secara umumnya pada aplikasi-aplikasi lain, seperti mungkin ketika kalian menggunakan Microsoft Word, Excel dan sebagainya, kemudian nanti yang menggunakan AutoCAD, nanti ada berbeda ya. Klik kiri untuk apa, klik kanan untuk apa, klik scroll untuk apa, scroll ditekan untuk apa. Saat itu banyak fungsinya ya di mouse untuk SolidWorks ini. Nah, di sini saya akan kenalkan di mana ada fungsi-fungsi di sini ya, yang sering kita gunakan yang mana saja. Nah, di sini ada yang disebut dengan sketch, yaitu bidang dua dimensinya nanti ketika akan membuat benda kerja. Kemudian future ini untuk benda membuat 3D-nya atau 3 dimensinya. Nah, ketika akan membuat benda kerja, di sini contohnya kita akan membuat dengan sketch. Nanti sketch di sini ada perintahnya banyak di sini ya. Untuk apa saja nanti kita akan buktikan ya satu persatu. Oke. Jadi ketika kalian akan membuat benda kerja pada gambar kerja SolidWorks, yang paling sering digunakan yaitu pertama sketch, yang kedua adalah future. Jadi tidak jauh-jauh dari ini, yaitu sketch dan future ya. Di sini ada sketch, ada future. Nanti kita akan coba satu persatu ya fungsi-fungsinya. Untuk fungsi sketch sendiri di sini ada banyak ya. Ketika kalian buat benda kerja, di sini ada banyak ya. Nah, oke, sebelum memasuki gambar-gambar secara kita menggambar di area kerja ini, bagaimana? Nah, apakah kita bisa membuat? Coba kita klik di sini misalkan sebuah circle ya atau lingkaran. Kita di sini. Nah, di sini akan diperintahkan memilih plan terlebih dahulu. Artinya kita tidak boleh menarik atau membuat benda kerja secara langsung di area lembar kerja ini, tapi kita harus pilih plannya dulu. Nah, mana yang disebut dengan plan? Oke.
Nah, area kerja ini atau lembar kerja ini harus kalian ketika akan menggambar harus dipahami ya. Ini namanya sidebar ya kan, ini top bar atau bar di atas, di sini kiri dan kanannya ini apa namanya labnya, ini ragnya harus dipahami. Jadi ketika kalian membuat benda kerja nanti tidak bingung diinstruksikan sidebar yang mana, top bar yang mana seperti itu ya. Di sini untuk memilih plan tadi ada di bar sebelah kiri ya. Di sini ada front plan, ada top plan, ada rake plan. Nah, apa sih maksud dari fungsi front plan, top plan, rake plan ini? Nah, ini pandangan ya. Ketika memulainya dari pandangan mana nih gitu kan, dari pandangan depan kah, dari pandangan atas kah, dari pandangan kanan kah pada sebuah benda kerjanya. Apakah berpengaruh? Nanti berpengaruh ketika kita akan membuat assembly ya. Untuk membuat assembly nanti akan berpengaruh dalam penarikan benda kerjanya. Nanti akan kita buktikan ya, karena apa namanya tutorial ini panjang ya, akan saya buat per part-part di mana supaya membimbing para apa namanya para siswa atau mahasiswa ataupun praktisi yang akan memulai program SolidWorks ini. Oke, kita mulai dari front plan. Oke ya, ketika mau menggambar sebuah benda kerja, contohnya misalkan benda itu apa, contohnya misalkan kita membuat apa namanya baut tadi kan, kita buat baut atau membuat poros lah, yang mudah poros, yang kita membuat poros. Nah, itu kita buat apa namanya plannya dulu, membuat dari pandangan depan umpamanya ya. Di sini saya contohkan kepada front plan. Oke, kita klik front plan di sini. Nah, di situ akan mulai warna biru di sini. Nanti kita lihat di sini mouse di sini, ketika kita klik front plan, mouse-nya jangan digerakkan kemana-mana ya, front plan. Nah, di sini diam dulu saja ketika kalian baru memulai. Nah, setelah itu sini ada pilihan, ada sketch, ada show, ada zoom to selection, ada normal to. Masuk fungsi sini apa yang bisa kita gunakan, yaitu adalah pertama adalah sketch, kemudian normal to yang bisa kita gunakan ya. Sketch untuk apa? Ketika kita akan membuat gambar kerja, kita harus pilih sketch pertama untuk memulai area kerjanya. Tadi kita akan memilih dengan ini apa namanya bidang-bidang dasar ini atau geometri yang garis, yang kotak, yang circle gitu kan. Nah, di sini ketika kita klik front plan akan muncul ya. Jadi ketika akan memilih klik front plan, jangan kabur kemana dulu mouse-nya, diam saja di sini, akan muncul perintah ini. Nah, kita klik sketch. Nah, di sini sketch sehingga area plan ini menjadi apa namanya normal atau di pandangan kita seperti itu ya, di pandangan kita. Nah, karena kita akan membuat benda kerjanya seperti itu. Nah, di sini ada yang disebut dengan apa namanya titik origin ya. Titik origin ini yang di sini ya, yang apa namanya tengah-tengah sini. Nah, itu adalah untuk memulai apa namanya gambar kerja kita. Jadi ketika kita akan nanti membuat benda kerja, usahakan titik awalnya harus di origin ya. Jadi untuk membuat titik tengahnya seperti itu ya. Dan nanti kan kalau misalkan benda kerja sudah jadi, nanti kan akan ada mid plan seperti itu ya. Nanti akan terbelah. Nah, otomatis ketika kita klik di tengah sini, benda tersebut ketika kita mid plan akan di posisi tengah, berbeda dengan di area luar seperti ini ya. Nah, kita tarik contohnya tadi akan membuat poros. Anggaplah kita akan membuat poros ya. Fungsi-fungsi. Nah, di sini ada fungsi-fungsi gitu kan. Nah, sebelum kita membuat poros, kita pahami satu persatu di sini fungsi untuk apa saja. Sekarang fungsi line di sini. Line sini ada bermacam-macam ya. Ada line biasa, ada center line, ada middle point. Nah, untuk line ini adalah garis utama pada benda kerja. Contoh kita akan membuat apa namanya tadi poros ya. Nah, poros ini harus ada garis utamanya. Kalau di gambar teknik ada garis apa namanya putus-putus. Nah, ini disebut dengan center line ya. Nanti kita gunakan garis bantu ya, garis bantu. Ada middle point. Bedanya line dengan middle point ini apa? Kalau line itu kalau kita tarik satu sisi saja. Coba kita klik sini ya, line. Nah, kalau kalian baru awal gambar kerja, ketika akan memilih perintah ini, usahakan pilih yang panas-panas ini ya untuk memilihnya. Kenapa? Karena kalau klik ini langsung otomatis dia akan muncul line, tapi tidak muncul yang pilihan tadi gitu kan. Nah, ini line, contoh kita pilih line di sini. Ketika kita pilih line tadi kan, di sini kita arahkan. Di sini sebenarnya pada dasarnya boleh bebas dimanapun, tapi tadi saya bilang bahwa ketika akan memulai gambar kerja kita harus di titik origin. Nah, di sini ketika SolidWorks itu ketika akan menarik sebuah garis ataupun gambar, sudah ada apa namanya garis bantunya, tapi garis bantunya untuk menunjukkan saja, bukan garis bantu yang tadi saya sebutkan di sini ya, bukan center line ini, tapi garis bantu
untuk menunjukkan posisinya seperti itu. Kita untuk sudah lurus kah atau belum kah gitu ya. Nah, di sini kan kita klik di sini. Line kita klik kiri ya kan. Kalau di mouse itu ada klik kiri. Nah, klik kiri di sini, kita tarik ke sini. Nah, di sini ketika kita akan pengen lurus sebagaimana gitu kan. Nah, ini kan ada apa namanya nanti. Nah, di sini udah lurus nih. Artinya pembawaan mouse itu nanti akan kalian rasakan sendiri akan oh ini udah lurus gitu kan. Oh, ini masih apa namanya kurang lurus. Ini kurang lurus berapa derajatnya ada muncul di situ kan, apa 45 derajat kah di sini misalkan gitu, apa berapa derajat kah di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini apa namanya, kita klik aja sini. Setelah tadi kita klik pertama di sini, kita klik lagi kalau udah stopnya kita stop di sini, stop, kita menarik ke atas. Nah, kan ada perintahnya tuh, ada garis kuning bantu di sini ya kan. Garis kuning ini adalah untuk membantu kita arahnya tegak lurus gitu kan. Nah, ini kita lari kemana lagi nih, oh mau ke sini, oh udah ada garis bantunya, lurusnya kemana, untuk ke atas atau ke kiri. Oh, kalau ketika kita akan menemui titik yang pertama tadi, kita sudah dikasih tahu nih perintahnya, oh sudah dikasih tahu ada garis bantunya putus, tapi garis ini hanya untuk membantu kita saja, tidak kita gunakan ya. Kita klik di sini, kemudian klik di sini, balik lagi. Nah, sudah. Ini artinya benda kerja yang kita gambar kerja yang kita buat sudah menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.